perlawanan rakyat Minangkabau Sumatera Barat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan ini kita kenal dengan istilah Perang Padri. Simak terus ya. Perang Padri berlangsung dari tahun 1821 sampai dengan 1837. Perang Padri merupakan perlawanan rakyat Minangkabau Sumatera Barat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Apa ya yang melatar belakangi terjadinya Perang Padri, bagaimana berlangsungnya Perang Padri, dan kenapa bisa berakhir? Kita bahas satu persatu ya. Perang Padri berawal dari perseteruan antara kaum ulama dan kaum adat Minangkabau. Kaum ulama terdiri dari masyarakat Minangkabau yang memeluk agama Islam dan berpakaian serba putih. Mereka dijuluki kaum Padri. Sedangkan kaum adat adalah masyarakat Minangkabau yang masih menjunjung tinggi adat dan menjalankan kebiasaan lama seperti berjudi, menyambung ayam, dan mengkonsumsi minuman keras. Kaum Padri berupaya memurnikan ajaran Islam. Namun hal ini justru menyebabkan perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam perang saudara ini, kaum adat yang juga terdiri dari raja dan bangsawan Minangkabau akhirnya terdesak. Mereka meminta bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan kaum Padri. Keterlibatan Belanda inilah kemudian justru memperumit keadaan. Jalannya Perang Padri terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, perlawanan kaum Padri terhadap kaum adat dan Belanda yang terjadi dari tahun 1821 sampai dengan 1825. Dalam fase pertama ini, pasukan Padri dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nanrenceh. Pasukan Padri melakukan perlawanan di berbagai tempat. Perlawanan pertama ini dimenangkan oleh kaum Padri yang berhasil menguasai Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, dan Boinio. Belanda kemudian mengambil strategi damai. Pada tanggal 26 Januari 1824, kaum Padri menyetujui kesepakatan perdamaian dengan pihak Belanda. Namun, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut dengan menguasai kembali wilayah yang sudah berhasil dikuasai oleh kaum Padri. Akibatnya, kaum Padri membatalkan perjanjian perdamaian dan kembali melakukan perlawanan. Fase kedua Perang Padri berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Fase kedua Perang Padri terjadi bersamaan dengan Perang Diponegoro di Jawa. Pemerintah kolonial Belanda merasa kewalahan. Oleh karena itu, mereka kembali mengajak kaum Padri untuk mengadakan perundingan damai. Namun, kaum Padri menolak. Kemudian, Belanda mengutus seorang keturunan Arab bernama Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk para pemuka kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol menolak bujukan Sulaiman. Namun, Tuanku Lintau dan Tuanku Nanrenceh setuju untuk melakukan kesepakatan damai. Kesepakatan damai antara kaum Padri dan Belanda pun tercapai melalui Perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Perjanjian tersebut berisi Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Saruosa, Padang Guguk Sigandang, Agam Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Serta secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Atas perjanjian ini, kaum adat sangat kecewa terhadap Belanda dan merasa dirugikan. Hal ini dimanfaatkan oleh kaum Padri untuk menghimpun kekuatan. Fase ketiga Perang Padri berlangsung setelah Perang Diponegoro di Jawa usai, yaitu antara tahun 1830 sampai dengan 1838. Pada fase ketiga ini, kaum adat yang merasa kecewa dengan Belanda justru bersatu dengan kaum Padri untuk melawan Belanda yang berusaha ingin menguasai Sumatera Barat.
Mereka berhasil memutuskan sarana komunikasi benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Belanda kemudian menerapkan strategi yang sama yang dilakukannya pada Perang Diponegoro, yaitu strategi benteng Stelsel. Strategi ini dilakukan dengan cara mempersempit daerah kaum Padri dengan membangun benteng dan memblokade daerah lawan. Beberapa pemimpin pasukan kaum Padri akhirnya menyerah, kecuali Tuanku Imam Bonjol. Namun, pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikuasai Belanda. Tuanku Imam Bonjol melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Palupuh pada tanggal 28 Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke daerah Cianjur, lalu dipindahkan ke daerah Ambon, dan terakhir ke Manado pada tahun 1841.